Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin video cara saya mengkarantina bibit ikan nila yang baru datang. Jadi cara ini yang saya lakukan ya biasanya, dan insya Allah aman untuk kalian tiru. Jadi langkah yang pertama itu kita siapkan dulu airnya. Jadi ketinggian air itu sekitar 30-40 cm. Kemudian airnya kita endapkan dulu selama 2 minggu kurang lebih. Ya mungkin minimal bisa lah 3 hari atau seminggu ya. Kemudian kita datangkan ikannya. Nah, usahakan ikan itu kita beli dari petani langsung atau dari balai benih ya, biar ikannya itu sehat, terus enggak jamuran gitu ya. Dan nanti ketika ikan itu sudah datang, kita masukkan ke kolam, kemudian kita kasih garam. Jadi karantina ikan itu seperti kita mengobati ikan kalau lagi sakit ya. Jadi kita kasih garam dulu, kemudian kita puasakan di hari pertama itu ya. Baru nanti di hari yang kedua bisa kita kasih makan pagi aja, jadi pakai pelet biasa, kita kasih air. Kalau udah ngembang baru kita kasihkan pagi aja. Jadi biasanya kalau pakai cara ini itu nanti di 3-4 hari itu ikan yang sakitnya parah itu kelihatan, biasanya mati ya. Terus yang sakit biasa gitu ya, karena di jalan itu kan berbenturan satu sama lain, itu biasanya luka ya, itu biasanya akan sembuh. Cuma kalau kita nggak kasih garam, biasanya ikannya itu akan jadi jamur ya, itu yang perlu kita waspadai. Makanya pakan itu cuma dibibis pakai air aja, nggak boleh pakai molase ya. Jadi ikan yang baru datang, ikan sakit itu jangan sampai dikasih molase atau pakan yang dibibis pakai molase, soalnya nanti jamurnya makin subur gitu ya. Dan kalau misalkan ikannya udah sehat, jadi punya aku ini di hari ke-6 tuh udah nggak ada yang mati sama sekali. Jadi ini satu kolam itu yang mati nggak ada 10 ya, jadi benar-benar hitungannya sedikit ya. Dan video ini saya ambil ketika ikan sudah berumur 2 minggu di kolam saya. Jadi udah saya kasih makan pakai pelet yang saya bibis dengan bakteri yang sudah aktif, jadi udah nggak masalah. Biar pakan tersebut atau sisa pakan itu nggak sampai jadi amonia. Oke, nanti kalau misalkan ikan udah sehat ya terserah lah, mau misalkan kalian mau sistem apa itu ya bisa diterapkan, misalkan sistem bioflok ya udah kita kita terapkan udah. Cuma kalau ikanku ini kan aku belinya terlalu kecil ya, soalnya yang beli agak besar nggak ada, jadi ini mau tak biarkan dulu sekitar 1 bulan seperti ini, maksudnya bibitnya biar agak besar. Nanti kalau udah sekitar 1 bulan baru saya terapkan sistem bioflok untuk menghindari amonia yang ada di kolam, biar nggak sampai jadi penyakit buat ikan. Di kolam bisa kita tebar probiotik yang sudah aktif, kita tinggal tebar saja secukupnya, itu untuk mengatasi amoniaknya. Karena ini airnya nggak saya ganti terus gitu ya, karena itu menurut saya lebih mahal nanti, soalnya kan ngisi air juga pakai listrik gitu kan. Kalau kita ganti terus ya otomatis eman lah gitu. Kalau cara yang lebih hemat aja kan, kenapa enggak. Dan ini saya lakukan aman kok ya. Dan nggak kalah pentingnya,
setiap pagi usahakan air dikurangi, jadi endapan yang ada di dasar kolam ini nanti akan hilang. Kita buang dulu airnya sampai keluar kotoran gitu kan. Nah itu kita lihat. Nah, nanti kalau udah bersih kita tutup lagi. Usahakan setiap hari sekali. Bakteri yang sudah aktif yang saya maksud itu seperti ini ya. Jadi air dikasih molase, dikasih bakteri pengurai, ditutup rapat gitu. Ini sekitar 4-3 hari bisa kita pakai. Nah, bakteri yang saya pakai ini bisa kalian pakai M4 atau Biolacto, itu kan Bacillus ya. Jadi untuk bakteri pengurai ini bisa kalian aplikasikan di pakan ya, yang Biolacto ini juga. Nah ini 5x10 pangkat 9, jadi ini bakterinya bagus karena banyak ya, tapi ini harganya lebih mahal dari M4. Kalau M4 cuma berapa lah, pas beda lah, yang penting ya, nggak tahu di daerah kalian berapa. Ini bakteri yang saya pakai untuk bakteri pengurainya. Ini bisa kalian aplikasikan langsung ke air atau ke pakan, tapi lebih baik di air juga ada, di pakan juga ada. Jadi sebelum makanan itu dicernaikan udah diurai dulu kan, disederhanakan dulu, otomatis nanti lebih cepat dicerna oleh ikan. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk saya terutama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.